Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Langsung saja pertanyaan ya dari Bapak Endang yang ada di Cirebon ya. Salam sukses Pak Suwandi, salam dunia ikan gabus ya. Saat ini saya menekuni ikan gurami Pak Suwandi. Kalau saya ingin beralih ke ikan gabus, apakah ada perbedaan dari kolam, kemudian cara perawatan, dan juga dari sisi pakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, saya membaca artikel ada pelatihan ya, budidaya ikan gabus tanggal 2 Januari 2022. Berkaitan dengan masalah pembibitan dan kemitraan pembibitan yang potensi saya lihat hasilnya di situ cukup baik ya. Mohon penjelasan tentang pelatihan, kuotanya berapa banyak Pak Suwandi, fasilitas yang saya dapatkan apa, kemudian setelah purna dari pelatihan itu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, mohon jawabannya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau Bapak menjadi seorang pembudidaya gurame, kalau kemudian mau beralih ke ikan gabus, kolam itu nggak ada perbedaan Pak. Jadi urusan kolam ataupun yang lain itu nggak ada perbedaan, sama saja. Kemudian perlakuannya untuk urusan kolam bisa digunakan, hanya saja nanti pada saat budidaya ikan gabus, Bapak harus memasang jaring pengaman. Jaring pengaman di tepi kolam ya, yang mengitari kolam agar ikan gabus tidak lompat keluar. Kemudian di situ airnya air diam saja, ya, tidak usah menggunakan air mengalir. Nah, untuk masalah pakan itu memang beda, ikan gabus tidak seperti ikan gurami. Makanan ikan gabus itu menggunakan pelet ya, pelet yang sudah beredar di pasaran cukup banyak dan bisa kita dengan mudah mendapatkannya. Berkaitan dengan masalah pelatihan, memang pelatihan tanggal 2 Januari ya 2022 di Hotel Rose Inn Jogja ini memang hanya membahas seputar masalah pembenihan saja. Jadi teman-teman yang mau ikut mitraan pembenihan, yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik itu bisa ikut di situ. Karena di situ juga diajarkan bagaimana memulai bisnis pembenihan ikan gabus ini, yang dimana di situ nanti sudah dikontrak. Jadi kalau Bapak mau usaha di pembenihan itu kan usaha apapun kadang kan kontrak pemasarannya yang sulit Pak. Tapi di sini kemudian yang diberikan kepada mitra itu jelas pada saat sudah produksi benih itu hasil panennya pasti langsung dibeli dan dibayar. Dan itu sudah berjalan cukup lama ya. Dan memang untuk kuota ini sangat terbatas sekali, hanya 30 orang saja. Ya, 30 orang saja yang ikut dalam kuota pembenihan ini. Kemudian berkaitan dengan masalah fasilitas dari pelatihan itu kan biayanya 2 juta rupiah ya. Kemudian di sini sebenarnya biaya pelatihannya nggak ada sebetulnya. Kalau bayar tuh nggak ada, 2 juta itu nanti sudah mendapatkan induk sama bibit kok itu. Jadi kalau dibilang biayanya bayar ya saya pikir malah gratis ya. Tempat pelatihan juga iya, kemudian jadi itu untuk mengganti bibit dan induk saja ya. Jadi kalau dibilang bayar nggak bayar pelatihannya ya, untuk mengganti bibit dan induk saja agar nanti setelah selesai daripada pelatihan ini bisa langsung diaplikasikan, dipraktekkan di situ ya. Oke ya, itu pemirsa yang bisa saya jawab Bapak ya. Untuk kuota juga terbatas hanya 30 orang saja. Dan silakan bagi teman-teman yang mau mengambil kesempatan ini, yang jelas kenyamanan dari usaha pembenihan ikan gabus ini memang pertama tidak banyak ya. Kita juga memang membatasi, tidak mungkin akan dibuka seluas-luasnya karena ini berkaitan dengan masalah pasar. Ya, kalau yang kemitraan pembesaran memang kita buka seluas-luasnya karena memang antara pembibitan dan pembesaran itu kita memang harus buat seimbang. Sehingga mitra pembenihan itu saat melakukan proses produksi benih itu benihnya juga bisa terserap oleh pasar ya. Oke, itu ya Pak ya, pertanyaan masalah pelatihan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, untuk masalah proyek kemitraan senilai 10 miliar, mohon penjelasannya Pak. Apakah saya sebagai mitra baru boleh ikut? Dan kriterianya harus seperti apa untuk ukuran benih? Dan minimal setor berapa Pak untuk proyek? Dan berapa lama waktu batas selesainya proyek pengadaan benih ini Pak?
Ya, jadi untuk pengadaan benih ikan gabus ini, untuk yang proyek ini memang terbatas ya, cuman sampai akhir nanti di bulan Desember ya, akhir di bulan Desember. Ya, setelah itu proyek sudah harus selesai. Nah, semua ini untuk kemitraan yang proyek yang ini memang hanya diperuntukkan untuk mitra saja. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk umum. Jadi mitra yang boleh bergabung sudah menjadi mitra pembenihan, sudah beli paket kuota induk, itu bisa ikut dalam kemitraan ini. Jadi mereka baik yang lama yang sudah punya penghasilan rutin bulanan tetap diperbolehkan boleh ikut. Hanya saja memang kalau untuk yang kemitraan ini store minimal untuk benihnya yang bisa dijual ke kita minimal 50.000, dan itu saya sudah banyak lihat teman-teman semua sudah bisa mencapai kuota minimal 50.000. Ya, sudah banyak yang bisa 50.000. Nah, ini walaupun mitra baru, kalau kuotanya bisa sampai 50.000 nanti bisa masuk. Toh kalaupun Bapak tidak ikut di kuota proyek kan otomatis benihnya juga sudah laku toh Pak. Nggak harus ikut proyek senilai segitu pun Bapak kan tiap bulan bisa jual 10.000, 20.000, 5.000, 6.000 dan seterusnya kan Bapak sudah juga dapat penghasilan. Jadi nggak usah mengejar proyek kalau memang dari sisi kemampuan, dari jumlah kolam dan lain-lain kan juga belum mencukupi. Ya ikuti aja alurnya. Nanti seiring Bapak meningkat dari usaha ini, kemudian meningkat jumlah kolamnya juga, pasti akan meningkat juga jumlah produksi bibitnya ya. Ya, sukses Pak ya. Berikut pertanyaan dari Bapak Kartijo ya, Bapak Kartijo ini yang ada di Boyolali ya, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi ya, salam sukses untuk dunia ikan gabus ya. Saya mau tanya masalah pembesaran Pak. Selama ini saya piara ikan nila di air yang mengalir deras Pak ya. Pada saat air deras itu tidak lagi mengalir, memang ikan nila saya banyak yang mati ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya budidaya ikan gabus, saya pelihara di kolam air deras, apakah bisa Pak? Apakah kolam nila saya tidak harus saya rombak dulu untuk saya langsung tebar bibit gabus? Atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar nanti penebaran bibit gabus di kolam saya itu bisa bagus dan bisa sampai panen ya. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih atas pencerahan dan sukses selalu untuk Pak Suwandi dan keluarga ya. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau Bapak sekarang piara nila, sebenarnya kolam nila itu bisa saja digunakan untuk ikan gabus tanpa harus merombak yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan kemarin menggunakan kolam tanah dengan air deras yang mengalir terus tanpa henti, sekarang bagaimana kolam yang tadi sudah difungsikan tadi dibersihkan dulu ya, dibersihkan dari lumpur-lumpur, pastikan tidak ada ikan liar yang berada di kolam. Pastikan tidak ada predator yang tersembunyi di lubang-lubang di tepi-tepi kolam. Ya, bersihkan dulu, kemudian nanti diisi air. Nah, dalam proses pengisian begitu sudah cukup ya, sesuai dengan batas atas air, ditutup. Itu aliran air tadi tidak boleh mengalir lagi, ditutup saja. Karena ikan gabus budidayanya menggunakan air diam. Nah, setelah itu pasang jaring pengaman di tepi kolam. Saat Bapak piara nila tidak melompat-lompat, tetapi saat Bapak budidaya ikan gabus itu harus ada jaring pengaman agar nanti ikan gabusnya pada saat berada di kolam saat musim hujan tidak lompat keluar Pak ya. Jadi sedikit saja ya merombak masalah kolam yang Bapak miliki tadi ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk masalah pakan di sini, Bapak tidak bisa menggunakan pakan sama dengan ikan nila sebelumnya yang menggunakan daun-daun ruca, kadang sisa-sisa makan dan lain-lain. Kalau untuk yang gabus ini murni Bapak menggunakan pelet saja untuk pembesaran ya. Jadi silahkan nanti bisa diaplikasikan. Tetapi ini Pak, yang paling penting Pak, kalau kolamnya kolam tanah, di tepi-tepi kolam tuh loh Pak, di tepi-tepi kolam tuh harus diamankan ya, diamankan. Kalau misalkan ada rongga-rongga, bolong-bolong di bagian tepi kolam tuh kadang banyak predator seperti ular ya, atau ikan-ikan gabus liar yang bersembunyi di rongga-rongga itu pastikan aja semuanya sudah dimusnahkan atau sudah diambil, sudah disingkirkan agar tidak mengganggu nanti saat proses budidaya. Karena memang beberapa kali saya nebar di mitra di pembesaran itu
sepertinya kolam tanahnya itu sudah aman ya, nggak ada apa-apa. Tapi begitu dimasukin bibit gabus, ya sudah ada yang nyamper cepuk habis itu bibit itu. Ya, dan itu tidak cuman hitungan ekor ya, puluhan ekor itu. Ya, dan itu keteledoran saat pertama ngisi kolam itu dengan menggunakan air selokan. Saat mengisi air kolam, saringan itu tidak ditutup sehingga air dari selokan masuk begitu saja penuh, sehingga ada ikan liar dari luaran yang masuk juga ke dalam kolam. Oke ya, itu silahkan nanti Bapak dipraktekkan. Sukses untuk semuanya ya, dan kita masih akan lanjut menjawabkan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.